prosedur-prosedur pengangkatan maupun evakuasi berikutnya. Dengan kedalaman yang sampai 800 meter, sebetulnya masalah utama di sini adalah tekanan ya. Sebetulnya kalau kita bicara jasad, kalau dia terlepas dari badan kapal selamnya, itu tentu sudah mungkin kemungkinan besar sudah rusak. Kasus-kasus kapal yang tenggelam, memang yang pertama adalah sebenarnya harus diangkat oleh operator daripada atau pilot daripada kapal itu, terutama apabila mengganggu pelayaran. Ya, memang secara keilmuan pengangkatan badan kapal itu dimungkinkan ya dengan beberapa teknologi. Ya, kesulitan utama yang sekarang dihadapi oleh Indonesia, oleh TNI AL untuk melakukan evakuasi fisik badan kapal selam dan juga jenazah dari awak kapal selam adalah yang pertama tentunya kendala geografis kedalaman air, dan yang kedua memang secara militer kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan emergency rescue kapal selam. Musibah kapal selam Nanggala bukan sekedar kejadian biasa. Kejadian ini membuat seluruh rakyat Indonesia berduka. Hancurnya KRI Nanggala di bawah laut sangat memprihatinkan. Selamat jalan, Komandan. Walau kini kalian telah beristirahat, terkubur dalam pelukan samudra, rumah yang kalian cintai. Namun ku yakin bahwa doa dan amal ibadah kalian telah naik ke langit. Maka kudoakan semoga jiwa kalian diterima di sisinya, dan semoga bakti kalian bagi negeri tak akan pernah terlupa, ditoreh dengan coretan tinta emas di hati anak-anak bangsa. Karena kalianlah syuhada sejati yang menempuh jalan pedang abadi yang teramat mulia, para pendekar terpilih yang dengan gagah berani berdiri di garis terdepan untuk membela tanah air. Selamat jalan para pembela negeri. Untukmu, ku hanya bisa langitkan doa, puja dan mantra. Jayalah baktimu para kesatria. Di samudra, nama kalian akan selalu bergema. Kembali pada musibah kru Nanggala. Menurut Maijen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, ia mengatakan KRI Nanggala 402 telah diretrofit pada tahun 2012 dengan menghabiskan anggaran sekitar 75 juta US dollar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Retrofit itu bukan sekedar mengganti suku cadang, tapi diperkirakan juga ada perubahan konstruksi dari kapal selam tersebut, terutama pada sistem senjata torpedonya, kata TB Hasanuddin dalam pesan elektroniknya. Dan di tahun yang sama, TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa KRI Nanggala 402 melakukan uji penembakan tetapi gagal lantaran torpedonya tak bisa diluncurkan karena sistem penutupnya bermasalah. Dalam peristiwa itu, 3 orang prajurit terbaik gugur. Kemudian tambahnya, kapal selam buatan tahun 1978 itu diperbaiki lagi oleh tim dari Korea Selatan. Maka dari itulah, ia menduga hal ini sebagai penyebab tenggelamnya KRI Nanggala 402. Jadi saya menduga pada hasil perbaikan ini ada hal-hal atau konstruksi yang nggak tepat sehingga KRI Nanggala 402 tenggelam, dan ini sangat disayangkan. Terkait hal ini, TB Hasanuddin meminta agar kapal selam sejenis yakni KRI Cakra 401 sebaiknya tidak dioperasikan dulu. Selain itu, TB Hasanuddin juga menyoroti jumlah kru KRI Nanggala 402 yang melebihi kapasitas. Menurutnya, jumlah kru maksimal kapal selam itu mestinya hanya 38 orang. Artinya kelebihan beban 15 orang. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya para awak KRI Nanggala 402. Seperti diketahui, KRI Nanggala telah ditemukan di kedalaman 838 meter pada hari Minggu kemarin. Listio mengaku memahami suasana kebatinan dari keluarga besar TNI Angkatan Laut. Dia mendoakan agar seluruh keluarga awak kapal maupun TNI Angkatan Laut diberikan kekuatan. Kami sangat merasakan suasana kebatinan dari seluruh keluarga besar TNI Angkatan Laut. Dan karena itulah kami mendampingi Bapak Panglima dari dinyatakan sabluk sampai dengan hari ini.
Dan tentunya kami mendoakan kepada seluruh keluarga besar TNI Angkatan Laut untuk tetap diberikan kekuatan atas peristiwa yang terjadi, khususnya keluarga besar Hiu Kencana, ujarnya. Pada kesempatan itu, dia mengatakan hal ini juga menjadi kehilangan dan kesedihan bagi keluarga besar Polri. Pasalnya ada awak kapal yang juga merupakan keluarga dari anggota kepolisian. Tak hanya itu, Menko Polhukam Mahfud MD pun juga turut mendoakan 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah gugur di perairan Bali. Lewat akun Twitter pribadinya, dia menyampaikan rasa duka cita rasa tragedi ini. Mahfud mendoakan seluruh prajurit yang menjadi korban dalam peristiwa ini agar memperoleh ganjaran yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan demi menghormati para almarhum, Mahfud yakin para prajurit TNI akan meneruskan perjuangan menjaga kedaulatan NKRI. Putra-putri bangsa yang tinggal akan terus menjaga dan merawat NKRI yang merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allahumma firli lahum, kata Mahfud dalam akun Twitternya. Sebelumnya, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memastikan seluruh awak kapal selam KRI Nanggala yang hilang kontak sejak pada Rabu kemarin telah gugur. Kepastian tersebut diperoleh Hadi usai proses pencarian terkini yang menemukan sejumlah puing dan barang yang berasal dari KRI Nanggala. KRI Nanggala ditemukan dalam kedalaman 838 meter dengan kondisi terbelah menjadi 3 bagian. Sebagai bentuk penghormatan kepada ke-53 prajurit, Hadi memastikan pihaknya akan mengajukan penganugerahan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo. Namun akibat tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402, seharusnya menuntun Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI untuk memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurut Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, tenggelamnya KRI Nanggala 402 seharusnya dapat dihindari apabila Menteri Pertahanan memberikan perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut RI. Dia melihat postur dan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan yang cukup besar dan terus merangkak naik dari tahun ke tahun, seharusnya mampu mensupport pengembangan alutsista pertahanan. Berdasarkan catatannya, Arjuna menyebutkan anggaran tertinggi Kemenhan ada di dalam anggaran dan pendapatan negara tahun 2020, yakni mencapai 131,2 triliun rupiah, dan alokasi anggaran ini menurutnya melonjak 21,6 triliun rupiah dari tahun 2019. Dari tahun 2019 yang sebesar 109,6 triliun rupiah. Namun Arjuna menyoroti alokasi anggaran antar matra yang masih mengalami ketimpangan, di mana pada APBN 2020, TNI Angkatan Darat mendapatkan anggaran 55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar 4,5 miliar rupiah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut punya bagian 22,8 miliar dan alokasi alutsista 4,1 miliar. Sedangkan TNI Angkatan Udara memperoleh dana 15,5 miliar dan alokasi alutsista 2,1 miliar. TNI Angkatan Laut kita ini masih belum mendapatkan porsi anggaran yang cukup, belum mendapatkan perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi itu menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Artinya Menhan itu tidak mampu menerjemahkan visi dan misi Presiden di bidang pertahanan. Dapat dilihat dari postur dan alokasi anggarannya, kata Arjuna. Selain itu, Arjuna juga melihat serapan anggaran Kemenhan kerap jauh di bawah target. Menurutnya ada masalah dari penerima anggaran terbesar dalam APBN ini. Maka dari itulah Arjuna menganggap kepemimpinan Prabowo jauh di bawah standar ideal, khususnya terkait performa penyerapan anggaran. Dia mengetahui itu dari informasi Kementerian Keuangan yang menyebutkan pada tahun anggaran 2019 masih ada anggaran sebesar 19 triliun rupiah tidak terserap atau unspent, sehingga ada gap antara perencanaan dan eksekusi delivery-nya. Arjuna juga menyoroti adanya pencairan penyertaan modal negara atau PMN 2021 sebesar 1,28 triliun kepada PT PAL yang merupakan perusahaan plat merah galangan kapal terbesar di Indonesia dan telah disetujui oleh Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat. PMN itu lanjutnya berguna mendukung pembangunan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam. Dari situlah, Arjuna memikirkan seharusnya optimalisasi PMN menjadi perhatian pemerintah yang benar-benar digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kapal selam.